Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan, mungkin kami tampung pertanyaan daripada jamaah, wabil khusus seputar tuntunan. Dan silakan nanti mungkin ada yang di luar tuntunan bisa juga disampaikan kepada guru kita. Baik, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ya. Umat Kangjeng Nabi larang regane, umat Nabi sahadat loro pawitane. Jadi jamaah syahadatain itu ba'da sholat fardu membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa membaca 2 kalimat syahadat? Bahkan sampai 3 kali, 1 wassalam, wassalam, wassalim. Itu satu. Kedua, apakah Rasulullah membaca 2 kalimat syahadat ketika ba'da sholat? Itu aja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari saya pertanyaannya, kan di aurat tawasul ada pas mahal qiyam itu ada kalimat zaman berjaman Fatimah kawin, ambil pengantin di tangan Rasul, Jabril turun bawa mas kawin, ditentukan Allah Rabbul Alamin. Itu penjelasannya tuh maksudnya apa itu bah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melaksanakan tawasul, di mana di awal tawasul itu ada, sebelum kita berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Sayyidi, Syekhunal Mukarram, Maulana Abu Umar bin Ismail bin Yahya. Pasrah abdi, badan abdi, lan istri abdi. Di sini kalimat pasrah itu berarti kita pasrah terhadap, kalau secara dohir itu Allah, secara dohir Syekh Syekhunal Mukarram bahkan Rasulullah itu secara dohirnya itu kan sudah meninggal ya. Bolehkah kita pasrah terhadap orang yang meninggal? Itu pengertian pasrah di situ seperti apa? Silahkan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Maaf Pak, saya Martin dari Nidi Curug. Mau bertanya Pak, ini di setiap wirid di habis sholat Pak, setiap wirid kan ada dirinya Pak ya, pas baca Mahimin, pas Mahiminnya itu harus berdiri, apa kalau duduk nggak berubah itu gimana Mbak? Maksudnya mengerti lah, bisa nggak Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini pertanyaan yang mendasar bagi jamaah syahadatain termasuk saya pribadi. Karena di sini jamaah baru macam-macam, ada yang senior, ada yang baru, ada yang sudah ikror, mungkin ada juga yang belum. Setelah ikror ini, Bang, kewajiban apa yang harus dijalankan oleh jamaah syahadatain ini, tahapan-tahapannya dari setelah ikror, kemudian bisa masuk ke tahap berikutnya sampai ke tahapan yang paling tinggi ya, dari awal sampai yang paling tinggi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, sebetulnya ini jika para jamaah pernah baca buku ini, setidaknya pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah ada jawabannya. Buku ini tentang mengucapkan kalimat syahadat. Kalau dalil Al-Qur'annya tentunya innalladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat yang paling sering, salah satu ayat yang paling sering berdasarkan keterangan para kiai yang menyaksikan Habib Umar dan para keluarga. Itu adalah ayat yang sering sekali disampaikan oleh Habib Umar.
yang kesimpulannya adalah diantaranya bahwa beristiqomah mengucapkan qalu rabbunallah, bahwa Allah adalah Tuhan kami. Para ahli, para arifin menafsirkan, para ulama terutama para ahli tasawuf menafsirkan qalu rabbunallah ini adalah kalimat syahadat, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ada sebagian asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga dasarnya adalah Al-Quran. Jadi umat Kanjeng Nabi syahadat loro kawitane itu memang secara umum bahwa kita sebagai umat Islam ini kadang-kadang KTP-nya aja kebanyakan. Kayak saya ini sama sebetulnya. KTP-nya Islam tetapi kurang bisa memaknai dua kalimat syahadat itu sendiri. Sehingga Habib Umar memulai tuntunannya ini dengan dua kalimat syahadat. Dimulainya dengan dua kalimat syahadat. Kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu berfatwa, salah satu fatwanya adalah ketika kita mempunyai seorang anak yang sudah balik, maka agar orang tuanya untuk segera memberi pengetahuan tentang dua kalimat syahadat. Apa syarat, rukun, dan batalnya syahadat. Itu sebetulnya adalah pelajaran yang umum. Jadi seharusnya semua orang tua yang beragama Islam ketika punya anak sudah balik, maka ajarkan anaknya tentang dua kalimat syahadat, maknanya dan muamalahnya yang terbaik seperti apa. Dan terutama adalah bagaimana mengistiqomahkan amalan dua kalimat syahadat tersebut. Terkait dengan, nanti beda lagi. Tadi ada perbedaannya, nanti ada ketika kita ikrar baiat dua kalimat syahadat disambung dengan sholawat. Dalilnya ada juga di sini. Ada. Jadi kalau dibicarakan nggak habis, karena kira-kira kalau nggak salah ada 60 halaman di sini yang membahas tentang kalimat syahadat. Inti saja, nanti setelah ini silakan cari buku ini kemudian baca. Adapun kalimat syahadat yang kita ikrarkan kepada Habib Umar ketika zamannya, Abah Ismail ketika di zamannya, ataupun sekarang Abah Ahmad ketika di zamannya, adalah selain dari kita memperbaharui keislaman, bukan dari kafir ke Islam, bukan, tapi jadidul Islam bisyahadatain, karena nabinya itu memerintahkan untuk senantiasa memperbaharui wahassinul imanakum bisyahadatain, dan memperbaiki keimanan juga dengan dua kalimat syahadat. Jadi istiqomah membaca dua kalimat syahadat dengan senantiasa mendahulukan membaca dua kalimat syahadat dalam rangka yang paling utamanya adalah memperbaharui dan memperbaiki keimanan. Itu dari sisi syariahnya. Kemudian dari sisi tarikatnya, ini ada penjelasan. Mungkin di Facebook sudah sebagian sudah ada baca, kemarin diumumkan bahwa dua kalimat syahadat yang dibaiatkan oleh Habib Umar adalah merupakan khulasah, intisari dari seluruh tarikat yang dimiliki oleh Habib Umar. Ketika beliau belajar dari mulai
awal sampai dengan masa akhirnya, dan akhirnya menemukan konsep itu, maka dari thariqah-thariqah yang beliau dapatkan sanadnya, diantaranya dari Syekh Mahfud Termas ataupun dari kakaknya, juga dari beberapa ulama-ulama lain. 4 tahun di Mekah itu beliau belajar banyak thariqah. Selain belajar ilmu syariah, juga mengambil sanad thariqah. Kemudian dari semua thariqah yang dimiliki, maka diramu menjadi satu kalimat, yaitu kalimat sebagai bentuk kasih sayang kepada muridnya, walaupun tidak mempelajari atau secara langsung thariqah-thariqah yang dimiliki oleh Habib Umar itu sama kedudukannya dengan kalimat syahadat sholawat. Kemudian apa keistimewaan dua kalimat syahadat? Apa sholawat tersebut? Dalilnya ada nggak? Ada. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Itu adalah Al-Qur'annya, bahwa Allah itu bersyahadat la ilaha illa huwa wa ulil ilmi qa'iman bil wal malaikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qis. Itu dalil Al-Qur'annya bahwa Allah bersyahadat. Allah sholat? Enggak. Sholat siapa? Allah tidak melakukan sholat. Kita manusia, makhluknya yang sholat, tapi Allah tidak. Allah berpuasa? Enggak. Kita makhluknya yang berpuasa. Allah zakat? Enggak. Zakat siapa? Semua milik Allah. Allah haji? Enggak. Tapi Allah bersyahadat. Malaikat bersyahadat. Para nabi, para orang-orang berilmu juga bersyahadat. Para nabi mempunyai kalimat syahadat masing-masing. Kalau Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya ketika zaman Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Nabi Muhammadnya sendiri, wa ana Rasulullah. Ketika mungkin di zaman Nabi Isa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalimullah. Dan beberapa nabi itu punya konsep syahadat, karena syahadat ini adalah ilmu tertua. Kemudian dalil yang berikutnya adalah sholawat. Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. Artinya bahwa konsep syahadat sholawat adalah berdasarkan dalil. Jadi tidak ada kesalahan dalam kaitan syariah. Adapun rahasia di balik itu adalah di situ ada tarikat, ada keterikatan. Seorang tadi disebutkan oleh Abi Zahwa, seorang murabbi dengan muridinnya. Seorang murid yang akan dihantarkan apabila sang murid itu memang betul-betul yakin dengan apa yang diucapkannya dan mau mengamalkannya, mau tuntunan yang diajarkan oleh gurunya, akan diantarkan menuju Allah, wusul ilallah. Dengan syarat tadi, memang yakin dan mau. Itu secara tarikatnya. Di situ ada tarbiyah nantinya. Nanti berlanjut dengan pertanyaan, setelah ikrar itu apa? Nah itu nanti ada tarbiyah. Setelah talqin syahadat sholawat, maka di situ nanti ada kita ijazah. Ijazahnya sholawat tunjina. Ijazah 40 hari 40 malam tidak batal melakukan duha tahajud. Kemudian ada beberapa bacaan ketika duha tahajudnya, seperti ketika duha sujud terakhirnya itu ya Fatah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim 44 kali, yang 40 itu bebas kita sambil bernafas, tetapi ketika yang 4 kita
dituntun agar menahan nafasnya. Ya Fattah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim 4 kali tidak bernafas. Nanti di situ terkait lagi dengan salah satu thariqah yang mengajarkan tentang pernapasan adalah jizyah. Jadi Habib Lutfi mengatakan bahwa Habib Umar punya thariqah jizyah. Banyak sekali di dalam tuntunan ini yang di situ ada pengaturan nafas. Kemudian ketika sholat subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allahu, itu tarekat dari ngambil dari tarekat Satariyah. Kemudian bagaimana kita diwajibkan salah satu yang pasrah awakula tadi itu, salah satu 9 perkara, nanti uzlah. Uzlah itu tingkat pemula, tingkat junior. Kalau sudah tingkat mahir namanya kholwat, kholwatiyah. Habib Umar punya thariqah kholwatiyah, punya ijazah thariqah kholwatiyah. Nah, dari semua thariqah tadi itu diramu, dikonsep, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Hati kita meminta berdasarkan petunjuk dari Syekhuna sendiri. Ketika kita wa ala alihi wa sahbihi wa salam itu, hati kitanya, pemikiran kitanya meminta kepada Allah agar kita diselamatkan ketika waktu najah. Sebab terberat ini masalahnya. Gerbang kita mau selamat atau tidak dari dunia menuju alam barzah akhirat nanti adalah ketika kita dicabut ruhnya. Maka kita meminta syafaat, meminta rahmat dari Allah, meminta syafaat Rasulullah, meminta keutamaan-keutamaan, karomah dari para alu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan para sahabat-sahabat Rasulullah agar kita selamat ketika dicabut ruhnya. Karena mereka lah yang betul-betul selamat ketika dicabut ruhnya. Tidak ada jaminan orang lain kecuali Nabi, keluarganya, dan para sahabat-sahabat Rasulullah yang jaminan mereka itu husnul khotimah. Maka kita ketika dibaiat wa ala alihi wa sahbihi wasallam meminta kepada Allah agar diselamatkan waktu najah. Nanti di buku Nadom ini ada sebetulnya, tapi selagi saya cari belum ketemu. Makanya kalau diskusi asiknya sebetulnya kira-kira apa nih itunya. Jadi biar nyari-nyarinya nggak repot. Karena ini ada 2.600 Nadom, jadi keder yang mana nih? Ya belak-belakan kalau kita ini belak-belakan nggak mau tutupi. Intinya gitu. Kemudian wassalam yang kedua agar kita memohon nanti diselamatkan ketika alam kubur, pitakonan maca syahadat kaping done nuhun selamat mungkar nangkir pitakone. Artinya mungkar dan nangkir ini kita yakin amantu billahi wa malaikatihi. Salah satu malaikat Allah yang diutus menanyai kita nanti di alam barzah itu adalah malaikat mungkar dan nangkir. Kita tidak bisa jawab, maka berbahaya. Luar biasa. Itu kejadian yang sangat menentukan. Kita selamat husnul khotimah. Ketika mungkar nangkirnya kitanya di dunianya biasanya urusannya sama duit dulu. Marobuka duit, nanti jawabnya. Marobuka pekerjaan. Sehingga Rasulullah juga memberi isyarat kepada sahabat dan para umatnya nanti, beristiqomalah mandawama ala kalimat syahadatin fil hayatid dunya yusabbitullahu fi qabrihi wa yulaqinu iyaha. Barang siapa yang ketika di dunianya beristiqomah dengan membaca 2 kalimat syahadat, jadi summastaqomu, maka ketika nanti malaikat mungkar nangkir bertanya, Allah yang akan menuntun orang yang istiqomah membaca 2 kalimat tersebut untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Mungkar dan nangkir makhluk Allah, yang menuntun
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres nggak? Beres. Yang penting yakin. Masalahnya kita ini assalamualaikum, assalamualaikum, baca syahadat, ngawur pikirannya. Padahal itu sebuah tuntunan agar ketika kita salam, kita ini tetap dalam keadaan tawarruk, rampung syahadat, rampung sholat, dodok tetap aja robah, maca syahadat kaping telu dawuh apa? Ini kalau syahadat panjang ini sebetulnya nggak bakal selesai ini. Karena utamanya belum lagi nanti ketika kita bagaimana syahadat yang diinginkan, syahadat loro pamitane. Ketika kita sholat, kita harus membawa syahadat tersebut. Kita ini belajar sholat. Bisa kita sholat yang sesungguhnya sholat? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah sampainya seorang yang beriman kepada Allah. Yang sampai apanya? Karena Nabi itu Rasulullah Mi'raj mendapatkan sholat lima waktu diantaranya, mendapatkan kabar tentang bagaimana umatnya nanti di akhirat nanti, yang suka riba, yang suka macam-macam itu ada konsekuensinya. Dan yang teroleh-oleh terhebatnya adalah sholat. Kita umatnya adalah sholat itu sebagai mi'rajnya kita, sampainya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu rukun agama adalah ihsan. Islam, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu kita melihat Allah. Maka mi'raj kita itu seharusnya sholat seorang yang mukmin kamil, mukmin yang sejati. Ketika sholat kita dalam keadaan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masalahnya Allahu Akbar, ingatnya apa? Karena apa? Syahadatnya belum ketemu. Tadi. Jadi masih lahiriah. Kita seperti masih burung beo. Asyhadu alla ilaha illallah. Burung beo diajari syahadat bisa nggak? Bisa. Tapi ngerti nggak tuh burung beo makna syahadat? Harus seperti apa ketika bersyahadat? Konsekuensi syahadat itu seperti apa? Kita hanya mengerti syahadat kadang-kadang berdasarkan adatnya saja. Tetapi bagaimana agar kita betul-betul membawa syahadat ketika dalam sholat, ke dalam puasa, ke dalam zakat, ke dalam haji. Ini tantangan kita sebagai hamba Allah. Karena kita memang harus menjadi mukmin sejati. Rugi sekali apabila kita tidak menjadi mukmin sejati. Habib Umar itu salah satu konsepnya adalah mempelajari syahadat, dua kalimat syahadat ini dengan sebenar-benarnya pelajaran. Pengennya begitu kepada muridnya sih. Hanya kitanya aja nih masih kayak gini. Sholat. Belum lagi kalau nanti konsep sholatnya niat sholat. Bahas sholat aja nanti kalau harus dibawa syahadatnya. Niat sholat, lafadznya yang kita hafal. Menentukan niat usolli fardhol maghribi, saya niat sholat maghrib. Itu mulutnya. Hatinya harus betul-betul dicari itu niat yang sesungguhnya kita ingin menghadap Allah ini. Kemudian bagaimana agar niat ini tidak bergeser. Maka ketika sebelum wudhu pun nanti ada konsep. Syekhuna sebetulnya mengajarkan dari mulai sebelum wudhu sampai dengan sholat. Ada sebuah nadom begini. Aja buru-buru sholat yen durung wudhu, aja buru-buru takbir yen masih ngaku. Ini salah satu nadom. Sholatnya orang syahadat yang seharusnya seperti itu. Kita tidak terburu-buru. Wudhu kita harus benar dulu. Maka belajar fikih penting. Setelah belajar fikih penting, diresapi. Bagaimana ketika sebelum wudhu kita. Nah itulah disebut dengan
syahadat ini harus dibawa kemana-mana. Ketika wudhu harus dibawa. Kemudian wudhu, contoh Imam Ali Zainal Abidin dalam sebuah riwayat, wudhu, ketika wudhu sudah nangis ini. Lah kita ketika wudhu cengenges, karena sudah begitu takutnya kepada Allah, sudah rindunya kepada Allah. Nah kita, tapi jangan putus asa. Tuntunan ini sebetulnya ada, asal mau. Tuntunannya tuh ada sebetulnya. Wudhu, kemudian setelah wudhu, dari wudhu sampai dengan memakai jubah, sorban, ini itu harus jangan putus. Baca inna fatahna laka fathan mubina terus. Inna anzalna sampai dengan kita melakukan niat dicari nih. Yang sholat itu siapa? Yang sholat siapa? Saya yang mana? Saya yang mana? Dicari. Nah ini syahadat ini terus mencari itu yang sejatinya kita itu siapa. Jangan buru-buru takbir. Kita betul-betul berdiri dan jangan ngaku. Yang berdiri siapa? Yang membuat berdiri kita siapa? Allah. Kaki ini syariatnya saja ya untuk berdiri, tetapi hakikatnya kaki ini tidak untuk berdiri. Karena ketika orang mati, kakinya masih ada tapi nggak bisa berdiri. Nah ini artinya ketika berdirinya kita dengan bersyahadat, dengan menyaksikan Allah. Jangan buru-buru takbir, kita cari dulu kosatnya, kita cari. Kemudian ta'aruf. Kemudian kita harus tahu sholat ini mana sunnahnya, mana wajibnya. Nah orang syahadat itu harus tahu mana sunnah, mana wajib. Secara hukum fikih, juga secara diri kita. Yang sunnah dihadapkan kepada Allah dan yang wajib dihadapkan kepada Allah itu apa? Kemudian artinya apa? Kita harus mengetahui yang wajib menghadap Allahnya itu mana. Kalau kita tentukan dengan benar dari awalnya, niat dengan benar, insya Allah nanti kita mulai pelan-pelan memperbaiki kualitas sholat kita. Sebab kata Syekhuna, banget rusak ke waktu ruku lan sujude, sebab waktu ruku sujude ngeling-ngeling ning dunyane. Kalau yang lebih parah ada lagi, sholat setiap saat tetapi tetap dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ketika sholatnya ini sholat nggak bener, sholat-sholatan, apalagi nggak sholat kan gitu. Artinya sholat kita itu masih rusak. Jadi dihukum dulu. Sholatnya belum benar. Nanti tetap niat sholatnya ini akan jadi kebaikan, akan dimasukkan ke dalam surga. Ma'awwalu yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in sholaha sholaha lahu sa'iru amali, fa in fasada fasada sa'iru amali. Tergantung sholatnya. Sholat kitanya inget dunia, ya amal yang lainnya seperti apa nantinya. Nah, syahadat ini dalam rangka bagaimana memperbaiki kualitas sholat pelan-pelan. Ini lebar nih. Ta'in menentukan waktu sholat. Kemudian ini waktu sholat juga zaman sekarang enak, ada jamnya. Tapi sejatinya waktu sholat kita harus tahu. Apalagi orang dulu ketika sedang berkhalwah di dalam gua, gimana tuh tahu zuhur maghrib isanya? Karena mereka sejati waktunya tahu kapan waktu sholat itu. Kemudian ihram, membungkus, menutup anggota tubuh yang 7 ini dengan yang baik.
Syekhuna menuntun kita dengan ikhram yang terbaik secara lahir. Tidak ada hukum yang lebih baik pakaian sholat kecuali yang dipakai yang diajarkan kepada kita. Pakai gamis, jubah, sorban, lidah, ya kan? Ada nggak yang terbaik dari itu dalam sholat? Lebih baik dari itu ada nggak? Nggak ada. Misalnya pakai jaket yang harganya 5 miliar misalnya. Lebih baik mana sholat dengan jaket yang 5 miliar dengan pakai gamis yang diajarkan, jubah yang diajarkan oleh Rasulullah. Atau misalnya kopiahnya dengan harga yang 10 miliar dengan emas. Dengan kita memakai imamah. Tidak ada yang lebih baik dari yang diajarkan oleh Syekhuna tentang berpakaian dalam waktu sholat. Kalau urusan mau pergi-pergi itu bukan urusan lagi. Tapi ditekankan ketika menuju menghadap Allah, ingin berjumpa dengan Allah, kita harus menggunakan pakaian terbaik yang disyariatkan. Jadi di ihram kita itu harus yang terbaik. Yang terbaik dari yang baik. Karena kita harus juga ingat, kenapa harus warna putih? Ketika kita memakai warna putih, ingatlah kita juga nanti pada akhirnya dibungkus dengan kain putih. Hadisnya pun bersamaan. Berpakaianlah kamu dengan warna putih, karena pakaian putih itu adalah pakaian sebaik-baiknya pakaian. Dan kafanilah mayit-mayit kalian dengan yang berwarna putih. Wa kafiru fiha mautakum al-bayatu. Hadisnya itu berangkaian. Maka ketika kita memakai jubah sorban, harusnya kita sudah mulai ingat mati. Kita ingat mati enggak? Boro-boro balapan mau sorban jubah. Ingat angsuran. Angsurannya gimana nih? Nah, hutang di warung belum ketutup sambil pakai jubah sorban. Padahal ketika diajarkan menggunakan pakaian jubah, sorban, rida berwarna putih, itu adalah ihram terbaik, penutup terbaik. Tapi ada ihram sejatinya, ihramnya juga. Itu sunnahnya. Wajib ihramnya mana? Ya tadi, perkara dunianya dihapus dulu. Makanya jangan takbir buru-buru. Hilangkan urusan dunia. Kita mau menghadap yang menciptakan dunia. Buat apa sih dunia ini? Itulah yang disebut dengan syahadat kita pelan-pelan dibawa ke dalam sholat. Selain kita ketika salam juga membaca 2 kalimat syahadat. Sebelum wudunya, setelah wudunya, sebelum sholatnya, ketika sholatnya, setelah sholatnya, kemanapun. Sumastaqomu, beristiqomalah kalian mengingat Allah dan Rasulnya. Ini syahadat sebetulnya yang diinginkan Habib Umar kita ini model potongan kayak gitu. Potongannya kayak saya, cucunya kayak gini nih. Allahu Akbar masih kelingan. Aduh, ini nyampe Sukabumi jam berapa gawat nih. Tapi ayo belajar terus. Belajar itu nggak boleh putus asa, terus. Karena ketika belajar, mudah-mudahan ketika kita belum sampainya pun mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makom kita ini makom belajar.